Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang akan menyampaikan kajian zuhur siang hari ini adalah Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Namun qadarullah sampai saat ini beliau belum ada kabar, maka sambil menunggu kedatangan beliau, kita sedikit sharing terkait bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, para jamaah sekalian, bulan haram itu apa saja? Jamaah, ada yang bisa menyebutkan bulan Muharram? Bulan haram itu bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita melakukan amal soleh di dalamnya, maka menurut para ulama amal kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sudah memasuki insyaallah bulan Dzulhijjah. Tanggal yang berapa? Tanggal yang keberapa? Baru tanggal 1 ya. Dan para jamaah sekalian, bulan Dzulhijjah ini terdapat di dalamnya 10 hari yang betul-betul setiap amal, ketika amal itu kita kerjakan bertepatan dengan 10 hari ya tersebut, 10 hari tersebut, maka pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan statusnya levelnya, derajatnya naik menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 hari yang disebutkan ini adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bukan 10 hari yang terakhir. Ya, para ulama ketika membahas terkait kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka sebagian besar mereka berpendapat bahwasanya kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu setara dengan kemuliaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, mafhum masyarakat kita sudah lumrah bergembira menyambut kedatangannya, lalu kemudian semuanya berlomba-lomba untuk meningkatkan amal solih. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang kalau kemudian kita ketika beramal solih bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka keutamaannya seakan-akan kita mengerjakan amal solih itu lebih dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahri. Ya, kalau berkaitan tentang 10 hari terakhir Ramadan sudah populer di tengah masyarakat kita. Tapi mohon maaf, berkaitan tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini ternyata belum populer. Masih banyak di antara masyarakat kita yang abai, yang lupa, yang lalai, seolah-olah 10 hari pertama Dzulhijjah itu sama dengan hari-hari yang lain. Padahal apa? Padahal 10 hari yang pertama ini istimewa, langsung disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, ini saya bacakan langsung hadisnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qaal, ma min ayyamil amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah,
qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Jadi Nabi itu jamaah sekalian menyampaikan begini, bahwasanya tidak ada hari di mana amal solih yang dikerjakan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 10 hari ini. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tidakkah dengan jihad fisabilillah? Nabi menyampaikan apa? Nabi menyampaikan walal jihad fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Artinya apa? Artinya amal solih yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu statusnya sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi jihad. Jihad itu amalan yang mulia. Kedudukannya orang yang berjihad di sisi Allah itu sangat tinggi, hadirin. Ya, karena taruhannya nyawa. Orang yang berjihad mengangkat senjata, mengorbankan harta dan jiwanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat mulia. Tetapi apa kata Nabi? Jihad, ya, yang memiliki kedudukan yang tinggi, pahala yang besar, ini tidak bisa menandingi amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali apa? Kecuali kata Nabi, kecuali seseorang tersebut yang berjihad itu, dia pergi mengorbankan harta dan jiwanya, setelah itu lam yarji, dia tidak kembali dari medan perang. Artinya apa? Dia gugur sebagai syuhada. Barulah ini kemudian amalan yang bisa menandingi amal solih yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka rugi kalau kemudian masih ada di antara kita yang menganggap sepele beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari ini kita baru memasuki hari pertama. Ya, di masjid kami yang di tempat tinggal kami sudah kami ingatkan. Yang biasanya sedekah subuh kan di masjid kami ada kotak keliling. Kami sampaikan, kami himbau yang biasanya memasukkan ke kotak amal 2.000 dinaikkan di 10 hari pertama ini. 10 hari saja. Naikkan menjadi berapa? 20.000, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada kenaikan. Sebagai pertanda apa? Kita bersyukur Allah pertemukan, Allah hadiahkan kepada kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal kita, semua amal kita yang kita kerjakan, statusnya menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Makanya infaknya dinaikkan. Yang tadinya biasanya 5.000 dinaikkan menjadi 50.000 setiap hari di bulan Dzulhijjah, khususnya di hari tanggal 1 sampai tanggal ke-10. Yang biasanya memasukkan kotak amal setiap subuh, sedekah subuhnya 10.000, naikkan, tambah nolnya lagi supaya menjadi 100.000. Begini caranya. Untuk membuktikan kita serius, sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, lalu pertanyaannya mungkin hadirin masih bingung, jamaah sekalian masih ada yang bertanya-tanya. Amalan apa saja yang bisa kemudian kita kerjakan di 10 hari pertama ini, khususnya di bulan Dzulhijjah ini? Kalau kita berbicara bulan haram kan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah yang kemarin kita lewati itu amal solih dilipat gandakan pahalanya. Dzulhijjah apalagi. Kemudian Muharram, kemudian nanti Rajab. Tetapi khusus di bulan Dzulhijjah ini hadirin, ya, sebagaimana disampaikan para ulama, ini istimewa. 10 hari pertama saja bulan Dzulhijjah. Kita jangan sampai sia-siakan. Kalau di bulan Ramadan 10 hari terakhirnya mulia dikarenakan ada Lailatul Qadar, maka 10 hari pertama Dzulhijjah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal. Setidaknya ada 3 hal besar yang terdapat di dalamnya. Ibadah yang agung. Pertama, ibadah haji. Ibadah haji sekaligus umroh. Yang kedua, ada ibadah kurban. Dan yang ketiga, ada puasa Arafah. Ada 3 ibadah agung yang terkumpul di dalamnya. Makanya para ulama menyampaikan inilah yang menjadi asbab sehingga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya apa saja yang harus kita kerjakan? Kalau bisa memang bulan Dzulhijjah itu kalau kita memang ada rezekinya dan belum pernah berangkat gitu ya, memang ibadah haji itu yang paling utama. Ya, ibadah haji sekaligus umroh. Kalau ternyata belum gilirannya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih dalam proses antrian,
menunggu saatnya tiba untuk menunaikan ibadah haji, maka ada kesempatan amalan yang kedua. Selain ibadah haji yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, kira-kira amalan apa? Yang kedua, menempati urutan yang kedua, apa? Berkurban. Allahu Akbar. Jamaah, kurban itu bukan sekedar kita menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Tetapi berkurban itu, jamaah sekalian, itu adalah sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengorbankan apa yang kita cintai dari apa yang sudah Allah titipkan. Berupa kambing, berupa sapi. Di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala kan berfirman begini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku berikan kepadamu apa? Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, dirikanlah salat. Fasholli. Dirikanlah salat untuk Tuhan. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi syariat berkurban ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi jamaah sekalian ini masih ada, mumpung masih ada waktu. Sekiranya ada deposito, sekiranya ada tabungan, ya, diusahakan untuk bisa berkurban. Ya, diusahakan untuk bisa berkurban. Kalau bisa setiap tahun, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa setiap tahun, biasa sekali lah. Masa dari rezeki yang sekian banyaknya Allah titipkan kepada kita, nggak ada sedikit pun yang bisa kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, dan ini masih mending kalau dulu Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya. Ya, mengorbankan anak ini sebagai apa namanya ya, simbol saja, bukan yang sebenarnya, sebagai simbol Nabi Ibrahim alaihissalam, karena saking cintanya kepada Ismail anaknya atau putranya, maka Allah menuntut beliau untuk mengorbankannya. Kira-kira mau apa tidak? Ridho apa tidak? Rela apa tidak? Itu Nabi Ibrahim, sekelas Nabi, diuji untuk mengorbankan anaknya sendiri. Wajar. Nah, kita diuji dengan harta benda kita. Relakah kita mengorbankan sebagian rezeki yang sudah Allah titipkan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya berhak mendapatkan bagian dari apa yang telah kita korbankan. Ya, karena itu adalah wujud syukur kita sekaligus bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda cinta kepada Allah itu adalah ketika kita mampu melepaskan ego kita, mengorbankan apa yang kita sayangi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah. Ini amalan yang kedua. Masih nggak sanggup juga jamaah sekalian kita berkorban, masih hitung-hitungan mikir, apalagi kondisi keuangan ekonomi saat ini sedang sulit. Ya, kan ada di antara kita yang seperti itu, masih hitung-hitungan juga. Maka ada amalan yang ketiga yang bisa kita kerjakan. Kalau betul-betul kita belum mampu berkorban tahun ini, setidaknya amalan ketiga ini kita kerjakan sebagai tanda apa? Kita bersyukur dengan kemuliaan 10 hari bulan Dzulhijjah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Apa amalan ketiga tersebut? Amalan yang ketiga adalah puasa. Betul sekali Pak Umar. Jadi amalan yang ketiga ini nggak butuh modal. Modal, kalaupun modal paling beli takjil. Masa nggak bisa kita puasa menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Lalu mulainya kapan Pak Ustadz puasanya? Mulai dari awal Dzulhijjah kalau mampu, nggak apa-apa. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa terus sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namanya puasa apa? Puasa Dzulhijjah. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung akan memberikan pahalanya. Ini menunjukkan keagungan ibadah puasa. Allah nggak butuh perantara seperti ibadah-ibadah yang lain untuk memberikan pahala kepada hambanya, tetapi Allah langsung yang turun tangan untuk memberikan pahala kepada siapa saja yang kemudian berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini luar biasa hadirin. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari panasnya api neraka sebanyak berapa tahun?
70 tahun. Allahu Akbar. Satu hari saja kita mengerjakan ibadah puasa, maka Allah akan jauhkan diri kita ini dari panasnya api neraka selama 70 tahun. Lamanya. Allahu Akbar. Kalau misalkan begini Pak Ustaz, saya ini sibuk, pekerjaan saya banyak. Ya setidaknya sesekali 2 kali lah minimal puasa hari ini, hari Senin. Gak bisa hari Senin, hari Kamis nanti puasa. Ya. Lalu kemudian Senin depannya lagi puasa, komplit ditambah 1 Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau masih nggak sempat juga puasa Senin Kamis, kalau misalkan kita hanya menjalankan puasa Senin dan Kamis itu kan hanya 3 kali. Senin, Kamis, Senin lagi, lalu Arafah. Hanya 4 kali. Nggak mampu juga kita puasa 4 kali, maka setidaknya hadirin minimal 1 kali lah. Di 10 hari yang sudah Allah anugerahkan ini kita sempatkan untuk berpuasa. Minimal 1 hari saja. Kapan itu hadirin? Kapan? Minimal tanggal 9 Dzulhijjah. Ini jangan sampai lupa ini tanggal 9 Dzulhijjah, pokoknya sudah masuk catatan harian kita. Di kalender itu sudah dilingkari tanggal 9 Dzulhijjah saya harus puasa. Itu kalau di Masehi tepatnya tanggal berapa Pak Umar? 26 kah? Hah? Selasa kayaknya. Iya. Iya, Selasa depan berarti kan? Nah, minimal Selasa depan. Karena hari Rabu kalau nggak salah masuk Idul Adha. Jadi Selasa depan minimal itu tanggalan sudah dilingkari oleh jamaah sekalian. Sebagai tanda apa? Tanda kita serius. Jangan sampai puasa Arafah ini terlewatkan. Kemarin-kemarin oke lah. Saya nggak bisa puasa tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 4 Dzulhijjah saya nggak bisa puasa. Minimal saat tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan sampai ini terlewat lagi. Apa kira-kira keutamaannya puasa? Apa? Ya betul. Apa kira-kira keutamaan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah? Apa keistimewaannya? Ya Mas sekalian, ada yang tahu? Iya. Jadi jamaah sekalian cukup 1 hari puasa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau di bulan Ramadan kan biasanya yang disebutkan hadisnya begini bunyinya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atau barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau puasa Arafah ini jamaah sekalian, Allah memberikan jaminan melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjalankan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini. Kapan dosa kita diampuni? Dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Bukan hanya dosa-dosa kita yang telah lalu, setahun yang telah lalu akan diampuni, bukan hanya itu, tetapi dosa-dosa kita setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kurang baik apa Allah sama kita? 1 hari kita puasa, kita relakan diri kita mulai terbit fajar menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita menahan pendengaran kita, mata kita, hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah, dosa kita yang akan datang setahun pun akan dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Indah hadirin. Maka rugi bagi kita kalau kemudian dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 nggak sempat kita puasa sama sekali, rugi. Ya, minimal tanggal 9 Dzulhijjah. Kita siapkan waktu tersebut. Tapi lebih bagus lagi hadirin kalau kita mampu berpuasa dari mulai awal Dzulhijjah hari ini. Nggak sempat hari ini karena tadi lupa, kalau hari ini masuk tanggal 1 Dzulhijjah masih ada besok. Besok lupa lagi, masih ada besoknya lagi. Ya, sampai kapan lupanya? Mudah-mudahan nggak sampai lewat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau tanggal 9 Dzulhijjah masih lewat juga, masih lupa juga katanya, ya kebangetan itu namanya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada amalan lagi selain puasa yang harus kemudian kita rutinkan ini, khususnya di 10 hari pertama ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di antara yang harus kita biasakan hadirin, dan ini sering dilupakan oleh masyarakat kita, khususnya kaum muslimin lah. Kalau non muslim enggak apa-apa lupa gitu ya. Tapi kalau kita lupa ya aneh aja. Kata Nabi begini, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah kata Nabi oleh kalian di 10 hari yang pertama ini. Ya kalau mau sampai nanti akhir Dzulhijjah lebih bagus lagi. Tapi minimal di 10 hari pertama ini. Perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat apa? Yang pertama kalimat tahlil. Gimana bunyinya kalimat tahlil? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sebagian ulama ada menyampaikan takbiran yang biasanya dikumandangkan setiap hari raya Idul Adha itu, yang biasanya pas hari H, itu boleh dikumandangkan dari mulai tanggal 1. Ya. Tapi sekarang memang kurang populer. Kalau kita mengumandangkan itu di masjid dimarahin orang. Itu kurang populer. Tapi sebenarnya sebagian ulama berpendapat boleh kita, bahkan dianjurkan, bukan istilah boleh, dianjurkan kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sejak dari awal Dzulhijjah. Ya, meskipun memang kurang populer, makanya saking kurang populernya ya akhirnya sekarang ini takbirnya dimulai dari kapan? Dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah disambung sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Ya, tapi boleh. Jadi bahkan sebagian ulama menganjurkan. Siapa yang mencontohkan itu? Yang mencontohkan takbir dimulai dari awal Dzulhijjah siapa? Ada yang tahu? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang biasa mengumandangkan takbir dari awal Dzulhijjah itu adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu mereka kalau memasuki awal Dzulhijjah itu mereka masuk ke pasar-pasar. Lalu kemudian mengumandangkan takbir, dan orang-orang yang mendengar, diceritakan dalam riwayat tersebut, itu semuanya langsung ikut mengumandangkan takbir. Ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, lalu kemudian amalan apalagi hadirin yang bisa kita kerjakan? Ya, tadi zikirnya apalagi selain tahlil, takbir, kemudian yang terakhir apa tadi? Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Tahmid itu bunyinya bagaimana? Tahmid itu artinya memuji Allah. Jadi kita harus perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat. Tapi nggak harus dapat nikmat saja. Dalam kondisi apapun bapak-bapak bisa berangkat dari kantor naik mobil, naik motor, naik kereta, sepanjang perjalanan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bisa. Pahalanya banyak. Ya. Pokoknya harus diingat adalah ini masih 10 hari pertama dan ini baru tanggal 1. Kalau bisa nanti pulang dari kantor langsung diamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, atau pakai takbir yang tadi. Ya, atau membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak hadirin. Karena ini amalan yang sangat ringan, tidak butuh modal, hanya kita cukup mengucapkannya dengan lisan kita. Ya, ringan apa berat ini mengucapkan kalimat ini, zikirin? Ringan. Ya, enggak ada yang sulit. Bahkan tidak harus kita wudu terlebih dahulu. Sampai dalam kondisi apapun kecuali di kamar mandi. Nah, barulah kita enggak boleh mengucapkannya. Tapi sepanjang perjalanan dari berangkat kita ke kantor sampai pulang ke kantor lagi, maka alangkah baiknya hari-hari kita diisi dengan mengumandangkan takbir atau mengucapkan kalimat tahmid maupun tahlil. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir sebagai penutup. Nampaknya Ustadz belum datang juga, mungkin sedang berhalangan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini yang harus hati-hati. Ya. Apa yang harus kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Apa tadi? Hah? Iya, jadi yang sudah berniat berkurban, ya, yang berniat berkurban. Kalau yang nggak ada niat kurban sih nggak apa-apa. Gitu.
Tapi yang sudah berniat berkurban, berhubung ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, diingat-ingat jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Rambut apapun itu. Ya, meskipun kemarin lupa, waduh kemarin saya belum potong kumis, ya sudah biarin saja. Karena ada pahala itu. Nggak dipotong itu ada pahala. Kuku saya sudah terlanjur panjang, ini gimana dong? Ya, selagi itu tidak mengganggu, ya kenapa harus dipotong? Biarkan saja. Sampai kapan? Sampai nanti sembelihan kita itu. Hewan kurban kita dipotong oleh tukang jagal, nah silahkan itulah. Potong kuku, potong rambut, tidak masalah. Ya, karena ini bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, nah, yang tidak kalah pentingnya nih hadirin, karena kadang-kala kita kan fokus dengan ini, fokus dengan amal solihnya, ya, fokus dengan berbuat kebaikan, kebajikan, gitu ya. Tapi lupa ada amalan yang selanjutnya ini. Tadi sempat saya singgung di awal tadi, yaitu perbanyak sedekah hadirin. Ya, perbanyak sedekah. Sebelum kita masuk ke poin yang terakhir tadi yang saya sebutkan harus hati-hati kita. Poin yang terakhir, yang sebelum yang terakhir ini hadirin, yang harus kita lakukan di 10 hari pertama khususnya bulan Dzulhijjah ini, jangan lupa perbanyak sedekah, tingkatkan sedekahnya. Jadi sedekah harian kita selama ini berapa? Kalau selama ini kita sedekah hariannya 5.000, dinaikkan sedikit. Jadi 50.000 minimal untuk 10 hari. 50.000 dikali 10 berapa? Berapa? 500.000, nggak banyak lah itu. Kalau misalkan terlalu berat 50.000, ya minimal setiap hari 20 sampai 30.000 lah kita anggarkan untuk setiap harinya. Kita harus mampukan, sempatkan, sisihkan sedekah untuk meraih kemuliaan bulan Dzulhijjah khususnya di 10 hari pertama. Biasakan itu hadirin. Terlebih lagi setiap pagi itu kan Rasul menyampaikan ada 2 malaikat yang turun, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah ganti. Malaikat berdoa yang satu. Ya Allah, berikanlah ganti kepada siapa? Kepada hamba-hambamu yang bersedekah. Jadi ketika jamaah sekalian bersedekah nih setiap hari, khususnya di pagi hari, itu langsung kontan dapat doa dari malaikat agar kemudian rezeki yang sudah kita sedekahkan itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, lebih berkah. Tetapi yang satu lagi nggak enak doanya. Tetapi ini meskipun nggak enak harus disampaikan karena Nabi yang menyampaikan, mengingatkan kepada kita. Malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Kepada siapa? Kepada hambamu yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang menunda-nunda sedekahnya. Padahal dia punya. Padahal dia mampu untuk bersedekah tapi ditunda-tunda. Maka jadikanlah orang yang bakhil itu bangkrut. Allahu Akbar. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Mau didoakan yang baik oleh malaikat ataukah yang tidak. Ini khususnya di 10 hari pertama. Kalau bisa, apa yang kita punya, apa yang sudah Allah titipkan pada kita, disisihkan sebagiannya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap amal sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan haram ini. Dan yang terakhir sebagai penutup hadirin, terkadang kita fokus dengan amal soleh. Betul, nggak ada yang salah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang kita tanam, maka cepat atau lambat kita pasti akan petik hasilnya. Setiap kebaikan yang kita tanam, meskipun bukan manusia yang membalasnya, tetapi ada Allah yang tidak pernah tidur dan akan senantiasa mencatat setiap amal soleh kita, dan pasti akan Allah beri gantinya. Maka tidak ada yang sia-sia dengan kebaikan yang kita tanam. Apalagi ini berkaitan tentang sedekah. Namun mohon maaf, sejatinya atau selayaknya sebagaimana di bulan puasa, Allah lipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Maka begitupun sebaliknya, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat, hati-hati hadirin. Hati-hati, jauhi. Ini bulan haram. Hati-hati melakukan perbuatan dosa apapun itu. Ya, baik itu pandangan kita yang mungkin senantiasa melihat yang ada di handphone, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan yang mungkin suka tergelincir membicarakan kejelekan orang lain. Bulan haram ini jaga hadirin. Ya, karena di mana ada amal yang Allah naikkan pahalanya, Allah tinggikan pahalanya, Allah besarkan pahalanya, maka di situ juga ada perbuatan dosa yang juga berlipat-lipat
dosanya. Perbuatan maksiat yang berlipat-lipat dosanya. Maka mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini hadirin kita semuanya bisa berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh sebanyak mungkin. Ya, urutan yang pertama haji dan umroh, itu urutan yang kedua adalah ibadah kurban, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah memperbanyak zikir, kemudian selanjutnya lagi ada sedekah, dan tentu ada masih banyak amalan-amalan baik yang lainnya yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari pertama sebagai pertanda apa? Sebagai pertanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, ya, masih dipertemukan dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amal pahalanya agung, pahalanya besar. Dan mudah-mudahan Allah bimbing langkah kaki kita. Ya, Allah jaga hati kita. Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita. Untuk apa? Untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Untuk membedakan, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan mudah-mudahan Allah bimbing langkah kita sehingga kita bisa menjauhi segala bentuk kebatilan. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kaki kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dan sedikit pesan hadirin, ini sebenarnya pesan sudah kami sampaikan waktu bulan Ramadan, tapi tidak ada salahnya untuk kami sampaikan kembali sebagai pengingat. Ya, jangan lupa kalau misalkan ada di antara kita yang masih biasa-biasa saja. Ya, padahal Nabi sudah menyampaikan ini hari mulia loh. Awal Dzulhijjah ini sampai tanggal 10 ini hari mulia loh. Kok kita masih biasa saja, nggak semangat baca Quran, ya, nggak semangat berzikir, nggak bersemangat sedekah, dan nggak semangat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kok biasa saja? Kita merasa 10 hari pertama Dzulhijjah ini sama dengan hari-hari yang lain. Maka banyak istighfar hadirin. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi yang membuat kita terhalang melakukan kebaikan itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Mungkin begitu banyak yang perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh tangan kita, sehingga tidak terasa dosa tersebut menggumpal dalam hati kita, menutupi hati kita dari pintu hidayah yang seharusnya Allah pancarkan. Terhalang dari pintu hidayah sehingga kita sulit menerima nasihat, sulit menerima tausiah, sulit menerima kebaikan, cenderung menolak, cenderung menentang. Hati-hati. Ya, sebagian besar yang menjadi sebab terhalangnya kita dari kebaikan, dari ketaatan di jalan Allah itu adalah dosa-dosa kita. Maka pesan kami adalah perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya masih 100 kali dalam sehari hadirin, maka setidaknya kita minimal ya 100 kali juga. Lebih baik, lebih banyak dari 100 kali lebih baik lagi. Yang kedua hadirin, amalan yang harus kita lakukan kalau kita ingin dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian selalu semangat dalam beramal solih. Coba hadirin baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Mungkin lupa, Ramadan kemarin sudah kami pesankan. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa penting hadirin untuk diamalkan. Dan ini doa langsung dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca doa ini hadirin, maka insya Allah Allah yang akan membimbing hati kita. Allah akan membimbing langkah kita, jalan hidup kita, sehingga kita bisa cenderung berada dalam kebaikan dan ketaatan. Sehingga mudah bagi kita, ringan langkah kaki kita untuk diajak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terjemahkan Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ya Allah. Yang bisa menolong kita untuk senantiasa taat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggenggam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati kita dari taat menjadi maksiat, dari maksiat menuju taat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ya Allah, bantu aku ya Rabb, ala dzikrika, agar aku senantiasa mudah untuk mengingatmu, agar aku senantiasa mudah untuk berzikir kepadamu, tidak lalai denganmu. Wa syukrika, dan mudahkanlah aku ya Rabb, bantu aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Dan yang terakhir, wa husni ibadati, ya Allah bantu aku ya Rabb, agar apa? Agar aku bisa memperbagus amal-amal solihku. Yang tadinya sholatnya tergesa-gesa, dengan mengamalkan doa ini mudah-mudahan sholatnya lebih khusyuk lagi. Yang tadinya sedekahnya masih hitung-hitungan, dengan membaca doa ini mudah-mudahan Allah ringankan dalam bersedekah. Dengan membaca doa ini juga yang tadinya susah bangun malam untuk sholat tahajud, mudah-mudahan Allah ringankan untuk bisa bangun
di sepertiga malam terakhir langsung bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala secara privat. Berdua langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi senantiasa memudahkan jalan hidup kita, membimbing langkah hidup kita sehingga selamat kita di kehidupan dunia ini hingga nanti kelak kita dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup menjadi bekal kita untuk memotivasi diri kita lebih bersemangat lagi untuk menghidupkan bulan Dzulhijjah khususnya di 10 hari pertama ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.